Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gen 6 di sini akan mempresentasikan paper kami yang berjudul War, Peace, or Neutrality, an Overview of Islamic Politics Basis of Interstate Relations. Um, Next slide. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Syarifani Sadevi dengan NIM 055, lalu ada Nadia Trianggraini dengan NIM 099, lalu ada Salma Lisa Nuranisa dengan NIM 210, dan ada Rifda Lutfiani Putri dengan NIM 202. Next slide. Pembahasan subbab yang pertama mengenai pandangan dasar Islam dan politik. Sebelum memahami hubungan internasional berdasarkan perspektif Islam, diperlukan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan politik. Islam memandang bahwa politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Pandangan ini kemudian menjadi konsep yang mendasari politik Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan erat antara Islam dan politik, penting untuk memahami dua konsep berikut ini. Konsep pertama adalah pandangan Islam sebagai way of life. Konsep ini memandang Islam sebagai agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa adanya pemisahan antara aspek apapun termasuk politik, karena politik merupakan bagian dari salah satu aspek kehidupan. Konsep kedua adalah konsep manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di dunia ini. Sebagai seorang khalifah, manusia harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan berkewajiban menegakkan perintahnya dengan melaksanakan apa yang telah dia tetapkan dalam Al-Quran. Dan telah dijelaskan oleh nabinya dalam hadis mengenai segala aspek kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, mentaati segala perintah Tuhan di dunia ini, termasuk menerapkan Islam dalam politik, dianggap sebagai manifestasi atau sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, melalui dua konsep tersebut, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip Islam dalam politik, sehingga tugasnya sebagai khalifah dapat dijalankan. Khalifah sendiri memiliki makna sebagai kekuasaan dan kepemimpinan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dapat memisahkan Islam dari politik atau politik dari Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangatlah bertolak belakang dengan sekularisme yang memisahkan peran antara agama dari urusan masyarakat dan negara dan membatasinya hanya pada ranah pribadi dan ibadah antara Tuhan dan manusia saja. Sebaliknya, Islam memiliki pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan menuntut pemeluknya untuk komitmen terhadap semua ajarannya. Untuk pembahasan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Politik Islam, sebuah perspektif tradisional. Institusi politik Islam menggunakan Dar al-Islam atau yang bisa disebut dengan Tanah Islam sebagai terminologi. Terdapat dua pandangan mengenai arti dari Dar al-Islam ini. Pandangan pertama adalah Dar al-Islam harus diperintah oleh orang-orang Muslim dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Pandangan yang kedua yaitu terjaminnya keamanan umat Islam dalam beragama. Di sini bisa dilihat ilustrasi dari Dar al-Islam, di mana seorang khalifah memimpin sebuah khilafah Islamiyah. Next slide. Lalu yang selanjutnya dasar hubungan antara Dar al-Islam dan non-Dar al-Islam. Terdapat dua pandangan utama, yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa bersenjata jihad adalah satu-satunya jenis hubungan yang dapat terjalin antara Muslim dan non-Muslim, sesuai dengan sabda Nabi untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Bersenjata jihad harus dilakukan sampai semua tanah dibebaskan dan tunduk pada aturan Islam. Penting untuk mengklasifikasikan hukum yang berkaitan dengan jihad diterapkan pada situasi dan tempat yang benar, serta membantu mereka untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan lingkungan sosial dan politik yang sesuai. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa perdamaian dan harmoni adalah dasar untuk hubungan, bukan perang. Semua ayat tentang jihad tidak dapat ditafsirkan secara independen satu sama lain karena perlu dipelajari bersama dan didamaikan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang jihad dalam Islam.
Tujuan bersenjata jihad bukan untuk memerangi non-muslim karena perbedaan keyakinan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memberantas penindasan, dan bersenjata jihad dalam Islam hanya bisa dilancarkan terhadap mereka yang berperang. Mereka juga mencatat bahwa klasifikasi negara menurut Dar al-Islam dan Dar al-Harbi tidak berasal dari Al-Quran. Dengan demikian, tidak keilahian untuk klasifikasi. Tidak heran nanti ketika menjalankan perintah yang terkandung dalam hadis, banyak sahabat Nabi memilih untuk tetap netral ketika perang antara Ali dan Muawiyah meletus. Hal ini semakin diperkuat dengan praktik khalifah ketiga setelah Nabi dalam perjanjian dengan Nubiyah. Dalam hal ini harus ditunjukkan pertama bahwa para cendekiawan muslim telah sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perang adalah tanggung jawab ulil amri. Muslim dari negara-negara muslim telah meratifikasi konvensi yang relevan, dan Islam memerintahkan umat Islam untuk menghormati setiap perjanjian atau kontrak yang telah mereka buat. Pada faktanya, praktik, kebiasaan, dan konteks saat ini adalah elemen yang terlalu penting untuk diabaikan untuk umat Islam dalam perilaku kenegaraan mereka. Next. Berikutnya adalah dasar hubungan antara Dar al-Islam satu dengan lainnya. Di dalam Dar al-Islam memperbolehkan non-muslim menjadi warga negaranya dengan catatan bahwa seluruh umat Islam wajib menghindari dari segala permusuhan, membela dan mendukung misi Dar al-Islam, yaitu menyebarkan Islam dan melaksanakan syariah di seluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka dasar hubungan antara beberapa Dar al-Islam adalah perdamaian. Perang hanya diperbolehkan melawan mereka yang melanggar aturan Tuhan setelah semua cara damai telah habis. Next. Untuk kesimpulan, jika dilihat dari perspektif teologis, maka pemerintahan Islam memiliki 3 pilihan sebagai dasar hubungan dengan non-negara Islam. Pilihan tersebut adalah jihad bersenjata yang abadi, perdamaian atau netralitas. Hal ini berhubungan dengan Dar al-Islam yang mana harus berdasarkan perdamaian saja. Para pendukung perdamaian kemudian berpendapat bahwa munculnya gagasan jihad bersenjata yang abadi pada periode klasik disebabkan oleh sejumlah pengalaman sejarah umat Islam, yaitu konflik berkepanjangan dengan Romawi dan Persia. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa perang selalu digunakan di masa lalu untuk mencapai keamanan dan kekuasaan. Islam selalu mengutamakan kedamaian. Dalam sejarah Islam, sudah membuktikan bahwa Islam dapat diterima dengan baik melalui jalan kedamaian. Islam juga memandang keragaman dan pluralitas sebagai keadaan alamiah yang diciptakan oleh Tuhan. Umat Muslim diperintahkan untuk merangkul keragaman tersebut. Dengan demikian, toleransi terhadap keragaman yang ada dapat menjadi ajaran yang fundamental dalam Islam. Hal ini kemudian diterapkan melalui perintah Islam untuk saling menghormati pemeluk agama lain, tidak mencampuri urusan agama lain, dan masih banyak lagi. Gagasan mengenai Muslim diwajibkan untuk berperang terus-menerus terhadap semua non-Muslim dan melawan pemerintahan yang tidak Islami muncul secara fundamental memusuhi Islam. Jihad bersenjata hanyalah sebuah konstruksi teologis yang ditawarkan oleh para sarjana pada masa itu, dan bukan perintah ilahi. Hal itu digunakan untuk menanggapi realitas yang berlaku dari sistem internasional yang anarkis dan di mana perang berperan sebagai instrumen penting kekuasaan dan keamanan untuk mendominasi. Walaupun gagasan jihad bersenjata abadi ini menjadi dasar hubungan antar negara yang mengkhawatirkan dan mengganggu bagi hubungan internasional konvensional dan sudut pandang jurisprudensi Islam kontemporer, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada negara Muslim yang menganut mendasarkan kebijakan luar negerinya pada gagasan ini. Banyak konflik yang terjadi dan melibatkan negara Muslim dilatar belakangi oleh politik nyata. Banyaknya konflik antara negara-negara Muslim dan sifat aliansinya juga tidak mengaruh pada gagasan jihad bersenjata yang abadi. Dapat dikatakan bahwa penyebab munculnya kekhawatiran dari gagasan jihad bersenjata yang abadi muncul dari aktor non-negara. Salah satunya adalah Al-Qaeda. Menurut Al-Qaeda, kekerasan adalah suatu alat untuk mencapai tujuan politik, yaitu berdirinya negara Islam, memfasilitasi implementasi dari syariah hukum dan menaklukkan non-Islam di bawah kekuasaan Muslim. Pada akhirnya, gagasan mengenai jihad bersenjata yang abadi tidak jauh berbeda dengan segala bentuk ambisi kekaisaran yang telah ada sepanjang sejarah. Bukan hanya Islam saja yang menjadi sumber ambisi kekaisaran, tetapi juga menghapus gagasan bahwa jihad bersenjata abadi tidak menghilangkan
munculnya tidak menghilangkan munculnya ambisi kekaisaran dari pemerintah manapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.